Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 7 akan mempresentasikan aspek keuangan pada bisnis brownies Buttersweet Kicker untuk memenuhi tugas ETS pada mata kuliah studi kelayakan bisnis yang dipimpin oleh Pak Di Taurus. Sebelum presentasi, kami akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Dwi Yavani. Yang kedua, Nini Idayati. Yang ketiga, Rodotul Amana. Yang keempat, Mailen Indrawati. Yang kelima, Fani Ramadiani. Tabel of contact. Yang pertama, kami akan menjelaskan sumber pendanaan. Yang kedua, kebutuhan pembiayaan atau modal investasi. Yang ketiga, analisis metode penilaian usulan investasi. Yang keempat, analisa keuntungan. Dan yang terakhir, kelima, laporan keuangan. Tabel of contact point yang pertama, sumber pendanaan. Modal adalah dana yang dibutuhkan untuk membiayai pengandaan aktiva atau operasi sebuah usaha. Dalam menjalankan sebuah usaha ini, modal adalah faktor penting, begitu juga dengan brownies Buttersweet Kicker. Sumber pemodalan brownies Buttersweet Kicker dari tabungan sendiri yaitu sebesar Rp15.375.000. Tabel of contact point yang kedua, kebutuhan pembiayaan atau modal investasi. Modal merupakan segala bentuk kekayaan yang digunakan untuk memproduksi kekayaan lebih banyak lagi untuk perusahaan. Modal investasi brownies Buttersweet Kicker sebesar Rp7.660.000. Pengeluaran kerja brownies Buttersweet Kicker satu kali produksi sebesar Rp1.840.000. Gaji brownies Buttersweet Kicker sebesar Rp5 juta dan biaya lain-lain sebesar Rp372.000. Selanjutnya, analisis metode penilaian usulan investasi. Yang pertama, net present value. Untuk menilai kelayakan usaha, brownies Buttersweet Kicker juga menggunakan metode net present value. Jika net present value memiliki nilai positif, maka usaha brownies Buttersweet Kicker dikatakan layak. Namun, jika net present value bernilai negatif, usaha brownies Buttersweet Kicker dikatakan tidak layak. Berikut ini perhitungan net present value. Jadi, hasil perhitungan dari net present value bernilai positif, maka dari itu investasi usaha brownies Buttersweet Kicker dikatakan layak atau dapat diterima. Selanjutnya, analisis metode penilaian usulan investasi. Yang pertama, net present value. Untuk menilai kelayakan usaha, brownies Buttersweet Kicker juga menggunakan metode net present value. Jika net present value memiliki nilai positif, maka usaha brownies Buttersweet Kicker dikatakan layak. Namun, jika net present value bernilai negatif, usaha brownies Buttersweet Kicker dikatakan tidak layak. Berikut ini perhitungan net present value. Jadi, hasil perhitungan dari net present value bernilai positif, maka dari itu investasi usaha brownies Buttersweet Kicker dikatakan layak atau dapat diterima. Selanjutnya, analisis metode penilaian usulan investasi kedua yaitu Profitability Index. Metode Profitability Index biasanya disebut juga dengan istilah Benefit on Cost Ratio. Pendekatan ini hampir sama dengan metode New Profit Value, hanya saja Profitability Index mengukur present value untuk setiap rupiah yang diinvestasikan. Berikut ini adalah perhitungannya. Dari hasil perhitungan Profitability Index tersebut dinyatakan layak karena nilai profitability-nya lebih dari 1. Analisis metode penilaian usulan investasi. Yang ketiga yaitu Internal of Return IRR. IRR dinyatakan sebagai tingkat diskon yang menyamakan nilai sekarang dari ekspektasi arus kas masuk suatu proyek ke nilai sekarang dari biaya proyek. Berikut ini perhitungan IRR. Untuk menilai penerimaan tingkat pengembalian hasil inter ini diterima atau tidak, maka dipergunakan kriteria sebagai berikut. Jika IRR lebih besar dari bunga pinjaman, maka diterima. Jika IRR kurang dari bunga pinjaman, maka ditolak. Melihat hasil perhitungan IRR 11,4%
dan menggunakan peak rate sebesar 7,5% sebagai perhitungan bunga pinjaman, dapat dinyatakan bahwa usaha Brownies Bittersweet Kicker memulai perhitungan IRR dinyatakan diterima. Analisis metode penilaian usulan investasi. Payback period atau PB. Payback period atau disebut juga sebagai periode pembayaran kembali adalah rentang waktu yang dibutuhkan untuk pendapatan bersih suatu investasi untuk menutupi biayanya. Berikut ini adalah perhitungan PB-nya. Analisis metode penilaian usulan investasi yang terakhir yaitu yang kelima, Average Rate of Return atau ARR. Metode ini mengukur tingkat keuntungan rata-rata yang akan diperoleh dari suatu investasi. Untuk menentukan layak atau tidaknya rencana investasi, hasil dari ARR akan dibandingkan dengan biaya modal perusahaan. Berikut ini adalah perhitungan ARR. Dari hasil perhitungannya, ARR dinyatakan layak atau dapat dilaksanakan karena nilai ARR lebih besar dari modal perusahaan. Tabel of Contact Point yang keempat yaitu analisa keuntungan. BEV ini digunakan untuk mengetahui volume penjualan yang harus dicapai pada titik impasnya. Berikut ini perhitungan BEV per tahunnya dengan menggunakan rumus per unit dan per rupiah menurut Mulyadi. Berikut ini adalah hasil dari perhitungan BEP. Jadi untuk mencapai titik BEP Brownies Bittersweet Kicker harus menjual brownies sebanyak 4.392.400 unit. Selanjutnya, tabel of contact point yang kelima, laporan keuangan. Laporan keuangan menurut S. Munawir tahun 2010 halaman 102 adalah laporan yang berisi kondisi keuangan suatu perusahaan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, serta laporan-laporan lainnya. Berikut ini adalah tabel laporan laba rugi Brownies Bittersweet Kicker. Berikut ini adalah tabel perhitungan laporan perubahan modal Brownies Bittersweet Kicker. Sekian presentasi dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.